kalau mall ditutup, supermarket dibuka. Gimana kalau supermarketnya yang di dalam mall? Supermarket harus mempersiapkan ini juga, nomor antrian. Nomor antrian. Ini kalau resepsi 30 orang, apa yang mau diresepsiin ya? Sayang kan bang, teman saya ini kalau dia nikah, mau nikah jadi mau nikah, temennya datang, belum mantan-mantan datang. Udah pasti orang luar kota tuh langsung melihat orang Jakarta tuh, wah salah satu tanda pembawa penyakit nih. Coronanya apa? Bangunnya kesiangan. Oke, kembali lagi teman-teman, kita ke channel YouTube The Brick Talk. Hari ini gue ditemenin temen partner gue kerja, Bekti dan Pran. Halo teman-teman semua. Kita mau bahas mengenai kemarin tanggal 1 ya, tanggal 1 kan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengumumkan bahwa beberapa kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan Bali akan diadakan PPKM darurat. Gimana menurut lo, Pran? Dari beberapa ketentuan ini, kita nggak bahas, maksudnya kita bahas hari ini juga dengan catatan teman-teman kita nggak mengkritisi dari peraturan tersebut, tetapi kita hanya membahas antara jangan sampai nanti di antara ketentuan dengan praktek di lapangan tuh nggak sinkron, nggak berjalan. Kalau bahasa hukumnya itu antara dasolen dan desen, nah, gitu. Pran, menurut lo gimana nih, Pran? Ya, oke bang. Kalau menurut gua tentang PPKM yang akan diterapkan ini, sebenarnya sudah ada pengumumannya kemarin tanggal 1, bahwa sekarang kita bahas tanggal 2, nanti tanggal 3 baru penerapannya. Nah, sebenarnya yang paling ingin gua tanyakan juga pada kita semua, kita mau bahas hari ini adalah masalah tanggal dan lamanya waktu yang pertama. Kenapa pertama Jawa dan Bali, yang kedua kenapa tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli, 17 hari, apakah itu masa inkubasi COVID atau pertimbangannya apa gitu? Dari kita mau bahas itu dulu sebenarnya sih bang. Kalau menurut gue pribadi sih, kenapa tanggal 17, kenapa diambil sampai 2 minggu lebih? Karena dari yang sebelum-sebelumnya kan pernah sampai 1 minggu, 10 hari, nah 14 hari, sekarang ke 17 hari. Itu adalah bentuk dari yang sebelum-sebelumnya sudah dilalui. Karena ternyata kurang maksimal. Itu kan bentuknya dari ketidakmaksimalan itu adalah peningkatan dari masa waktu yang diperpanjang. Kalau dari gue pribadi sih itu sih. Kalau dari Bang Mungkin Ari. kalau gue sih kalau tanggal 13 sampai 20 17 hari. Karena tanggal 20 itu adalah hari raya Idul Adha, Lebaran Haji. Mungkin pemerintah juga sekalian aja pembatasannya sampai dengan Lebaran Haji untuk mengurangi mobilitas juga ya. Selama kan Lebaran kemarin kan sudah dilarang nih, larangan mudik. Benar. Kalau sekarang mungkin udah sudah sampai tanggal 20 akan ada namanya Lebaran Haji. Mungkin takut lonjakan mobilisasi kali ya. Benar. Di Lebaran Hajinya juga. Mungkin akan ada aturan lagi sebelum menjelang Lebaran Haji nanti. Gitu. Nah, dari ketentuan ini Pran, mungkin itu yang satu ya, yang mengenai mengenai jangka waktu, mungkin pertimbangannya itu kali pemerintah. Kalau menurut gua ya. Menurut lo mengenai pembatasan antara WFH, WFO itu gimana tuh? Kalau sebenarnya untuk WFH sendiri, sekarang kan kita ngelihat sekarang di era digital sekarang ini kan, kalau untuk masalah pekerjaan kan semua tidak perlu tatap muka, banyak yang sekarang dari online, dari penerapan WFH itu sendiri. Cuman kan faktor-faktor yang mendukung lainnya seperti kita tahu ya, toolsnya tuh seperti kayak mungkin banyak orang yang punya laptop atau internet yang terhambat dan lain-lain, itu yang jadi penghambat sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya kalau dari WFO juga, yaitu berisikonya adalah penularan dan lain-lain, atau di setiap perusahaan kan banyak juga yang tidak menerapkan prokes yang sangat ketat yang sudah diterapkan pemerintah bang. Kalau dari gue sih mungkin kalau ada prokes 5M yang diterapkan oleh pemerintah, sebenarnya itu menurut gue kurang maksimal, karena harusnya pembatasan itu dilakukan pengurangan jumlah. Kalau jumlahnya dikurangin, otomatis pasti kan pemaparan lalu penularan itu mungkin jauh lebih resiko pemaparannya lebih rendah. Gitu. Kalau dari menurut lu sendiri gimana, Bek? Itu dari beberapa poin, kan ada beberapa poin sebenarnya. Kayak
apa namanya esensial, apa pekerjaan yang esensial dan non esensial gitu kan. Terus ada ketentuan mengenai mall ditutup, terus ada juga supermarket boleh dibuka. Nah itu gimana? Kita nggak mengkritisi ya, kita ini kita aja. nggak mengkritisi. Ya ini semua opini ya bang ya. Jadi kalau menurut saya sih gini bang. Karena kita juga belum tahu Iya, ketentuannya. iya, betul. Kita juga nggak tahu SOP itu ketentuannya kan hanya seperti apa. menggambarkan secara garis besar ya. Pak Luhut Binsar Panjaitan kemarin hanya menggambarkan secara garis besar. Iya. Nah kalau menurut lu gimana? Jadi gini bang, pemberlakuan WFH itu menurut saya gini bang. Yang pertama, ekonomi di Jakarta atau Jawa Bali sekitarnya itu kan kemarin sudah mulai pulih semenjak sudah dibukanya kembali kantor-kantor dan segala macamnya. Dan ketika diberlakukan WFH kembali, contoh hal yang paling terdampak itu mall. Kenapa? Karena di situ banyak sekali sales. Sales ketika dia WFH, ya dia mau ngapain lagi kerjaannya? Kerjanya kan ketemu orang, berdiskusi, menawarkan produk segala macamnya. Tapi pada kenyataannya dibatasi dengan WFH ini. Dan salah satu isunya yang kita lihat di berita massa adalah mall akan ditutup. Yes. Ya, itu kan juga sangat berdampak sekali buat ekonomi. Seperti itu sih Bang. Jadi menurut saya sih Mungkin kalau yang mall ya, mungkin kalau masalah penutupan mallnya mungkin secara ekonomi pemerintah udah punya hitungan lah mall menghasilkan nilai ekonomi berapa persen dari yang lain kan itu mungkin nggak ada. Nah, mungkin menurut gua kalau menurut lo gimana antara mall dan supermarket kenapa boleh dibuka dan kenapa mall ditutup, supermarket dibuka kayak gitu kan? kalau menurut gue ini sih Bang, kalau mall tuh paradigma orang tentang mall mungkin ya itu untuk shopping, belanja, bukan untuk kebutuhan pokok. Tapi kalau supermarket itu pasti apa ya, orang berparadigma untuk kebutuhan pokok, ya untuk beli beras, beli minyak, beli apa. Kalau mall ditutup, supermarket dibuka. Gimana kalau supermarketnya yang di dalam mall? Itu boleh dibuka apa enggak? Itu dia Iya kan? Bang, iya betul. Iya kan? Kalau supermarketnya di dalam mall itu masih boleh dibuka atau enggak? Terus kalau rumah makannya di dalam mall masih boleh dibuka atau enggak? Iya. Kan banyak produk sih yang Benar. diperjualbelikan di situ kan, ada ada tempat makan, ada supermarket. Biasanya ada beberapa mall ya, ada yang ada supermarket. Nah, mungkin yang jadi masalah juga apakah seluruh mall tanpa terkecuali yang ada di dalamnya termasuk tempat makan, terus tempat supermarket itu ditutup atau enggak gitu. Kalau kita berbicara seperti itu Bang, mungkin kalau istilah matematikanya itu irisan Bang. Yes. Itu kan di matematika ada lingkaran, terus ada lingkaran lagi yang bergabung gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya itu kan satu kesatuan Bang, maksudnya tempat makan yang ada dalam mall dan supermarket yang ada dalam mall. Maksudnya bisa jadi, ini masih spekulasi ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi karena kita juga belum tahu peraturan pastinya. Ya, kalau menurut saya sih pasti akan ditutup juga. Tapi tidak tahu mungkin pendapat rekan-rekan yang lain seperti apa. Iya. Iya, kalau gua sih lebih melihat dari sisi ekonomisnya ya. Kalau mall itu kan mungkin nilai ekonomisnya lebih besar. Yes. Karena kalau kita lihat dari skop kependudukan kita, ada yang menengah ke bawah, ke atas dan lain-lain gitu. Sedangkan orang-orang yang pasti datang ke mall itu mungkin hampir 80% itu bisa orang-orang yang menengah ke atas. Kebutuhannya bukan kebutuhan lagi yang seperti tadi pangan dan lain-lain. Tapi kalau di bangsa kita ini kan rata-rata banyak yang menengah ke bawah. Kebutuhannya itu lebih pokok gitu, seperti pangan yang tadi Bekti bilang dan lain-lain. Itu makanya menurut gua kalau ada supermarket di dalam mall, ya kemungkinan besar kalau kita belum tahu juga aturannya, kemungkinan besar akan tutup. Yang akan jadi pertanyaan gue juga, gue mau nanya sama lo sih sebenarnya Bang. Kalau bisa tempat makan di dalam mall, kan ada di sini rumah makan hanya boleh take away. Take away. Ya, itu berlaku buat mall atau enggak? Kalau Yes. bisa lihat Itu tempat kan salah satunya kan? Iya. Kalau misalnya restoran itu buka di mall, berarti mallnya buka dong. Yes. Nah, itu gimana tuh Bang? Ya itu makanya, itu kan, tapi kita kembali lagi, kita belum tahu aturannya. Kalau memang mall ditutup secara 100% berarti seluruh yang kegiatan di mallnya ditutup kan, termasuk rumah makan, termasuk mall yang ada rumah makan dan supermarketnya, ada kebutuhan pokok, kan ada apotek juga di situ di dalam mall sekarang. Apakah masih boleh dibuka atau enggak? Tapi kalau menurut gue ini Bang, semenjak kemajuan teknologi ini ya, mungkin ini masih opini juga. Semenjak kejadian teknologi ini banyak sekali kan aplikasi-aplikasi pesanan makanan online, ya. betul. Bisa jadi sih kalau misalnya peraturannya mengacu pada take away saja, bisa jadi itu dibuka Bang. Kemungkinan bisa dibuka, iya. Tapi mereka harus pesan melalui online. Kemungkinan besar seperti itu sih menurut saya. Jadi tidak menutup kemungkinan mall itu ditutup 100% seperti itu. Nah, satu lagi yang mungkin jadi permasalahan ini kan
resepsi pernikahan ya. Nah, ini Bang, sebenarnya hal paling lucu ya. Ya kan gitu kan, dibatasi sebanyak 30 orang. Nah, yang ini kan 30 orang pembatasan resepsi. Ini kalau resepsi 30 orang apa yang mau diresepsiin ya? Mungkin bahasanya bisa diganti kali, hanya pertemuan keluarga. Soalnya kan sayang Bang, kalau 30 orang itu misalnya kita perumahan aja, ada teman kita, kawan sejawat kita nikah. Dibatasin 30 orang kan. Sedangkan orang-orang yang datang aja pasti akan jauh lebih dari itu, minimal keluarga lah. Iya, keluarga pasti lebih dari 30. Lebih dari 30. Mau diakad juga kayak gitu. Tapi gue nggak tahu, ya, mungkin aturannya ada lebih. Mungkin kadang-kadang kan aturan itu kan bisa diakalin lagi. Kadang-kadang mungkin dari 30 orang itu interpretasi orang masyarakat, ya udah undangannya gue buat per jam aja. Betul. Lu undangannya jam segini, 30 orang yang 30 orang udah segini kan. Jam 10 si A, si B, si C, nanti jam 11 si D, E, F, G. Kalau di kan lebih dari 30 juga. Coba bayangin aja Bang, kalau misalnya orang kan kalau kita mau resepsi pernikahan, by the way gue sih belum nikah. Nanti gue ngeliat teman-teman gue yang udah nikah, misalnya kan itu kan prepare-nya nggak 3 bulan atau 4 bulan, dia bisa sampai setengah tahun apa 1 tahun lah persiapannya kan. Terus mereka udah, taruhlah mereka udah book hotel yang kapasitasnya 1.000. Iya. Terus kalau, nah ini penting juga nih, kalau yang hotel dan gedung kan itu biasanya dibatasin jam operasionalnya. Jam operasionalnya kan. Iya, susah Bang. Jadi kelihatannya kayak orang nikah di lapak yang kosong. Jadi banyak orang. Maksudnya gini juga, pemerintah jangan kalau mau larang beneran. Nah. Kalau ini ya jangan tanggung-tanggung 30 orang, batasinnya gimana? Iya, banyak faktor lah kalau misalnya 30 orang dibatasin, kalau misalnya pemerintah tidak bisa bikin kebijakan, udah nggak bisa dulu resepsi pernikahan sampai PPKM ini selesai, mungkin itu bisa jadi faktor yang lain. Atau dibuat juga ketentuan juga mungkin. Kalau di rumah dibatasin 30 atau 30 orang oke lah. Jadi tinggal kayak tadi strateginya kan. Benar. Diatur jadwal ya. Di jadwal jam lah di undangan gitu. Sayang kan Bang, teman saya ini kalau dia nikah, mau nikah jadi mau nikah, temennya yang datang, belum mantan-mantan mantan-mantan selingkuhan begitu kan. Kalau yang di gedung karena jam operasional terbatas ya tinggal dibatasin aja udah 30% atau 40% atau 50% kan. Benar. Dari kapasitas gitu. Itulah yang pengaruh-pengaruh terhadap Nah, maksudnya PPKM. ini yang nanti mungkin menjadi perdebatan. Benar. Antara ketentuan dengan apa yang di lapangan. Ya. Itu mungkin yang masukan juga lah untuk ke depannya. Mungkin kalau ketentuan udah dibuat ya mungkin nanti lihat kondisi di lapangan mungkin udah ada revisi atau perbaikan lah. Kita berharap begitu. Harus cepat dengan kondisi dengan di lapangan. Begitu ada kejadian seperti ini ya pemerintah juga harus cepat untuk menyesuaikan gitu. Terus apa lagi nih? Tempat ibadah nih. Tempat ibadah seluruhnya ditutup. Tempat ibadah 100% kan 100%. Kalau tempat ibadah 100% ditutup mungkin faktornya banyak kali ya. Karena kan kedekatan kalau misalnya ibadah itu lebih inilah privasi, private sifatnya kan. Iya. Sebenarnya di rumah pun bisa gitu kan. Cuman yang jadi faktor permasalahannya belakangan ini negara kita lagi sering bermasalah tentang keagamaan nih. Yes. Nah, itu yang menjadi faktor orang-orang kita yang belum paham mungkin PPKM ini nanti dikaitkan Tapi kalau tempat ibadah ditutup seluruhnya orang nggak ya komennya nggak terlalu lah. Kenapa Iya. agama A, agama B jadi dibuka, ditutup? Karena ini kan semua jelas tempat ibadah tanpa terkecuali ya. Tanpa terkecuali. Nanti yang paling menjadi perdebatan, kenapa resepsi boleh, supermarket boleh, tempat ibadah. tapi supermarket sekarang dibatasin juga ya? Ya, dibatasin 50%. 50% kapasitas ya? 50% kapasitas. Oh, oke. Jadi kalau dulu kan nggak ada pembatasan kan? Betul, Bang. Kalau dulu ya. Tapi yang lebih menarik Bang, kalau kita ke supermarket dengan pembatasan yang udah diterapin, yang lucunya gini Bang, nanti pasti akan lama sekali kita bayar di kasir tuh Bang. Ntar ketika misalnya taruhlah 3-4 orang pegawai supermarket, yang 2 di kasir, 1 di dalam, 1 jagain pintu Bang. Ntar masuk 50%, kayak mau ngantri sembako Bang ya. Karena kita kan mau beli, mau belanja, hak kita loh untuk mendapatkan sumber pangan. Supermarket harus mempersiapkan ini juga, nomor antrian. Nomor antrian. Jamnya jam 5 pagi ya. Jamnya jam 5 pagi. Terus, nah ini gue mau tanya juga nih. Selama PPKM kan kita sebenarnya dilarang untuk bepergian ya. Kalau bepergian dengan ketentuan kalau nggak pakai pesawat PCR swab PCR plus kartu vaksin mau yang pertama atau yang kedua. Nah kalau yang perjalanan selain itu kalau nggak salah ya kalau jalan darat mau laut ya kan harus pakai antigen. Oke lah kalau PCR antigennya. Nah yang menjadi masalah ini kan yang pakai vaksin. Kan orang kan ada yang udah divaksin ada yang nggak divaksin belum divaksin.
bukan nggak berarti dia nggak mau vaksin ya, masih dalam proses untuk divaksin kan, tinggal nunggu waktu. Terus yang jadi masalah juga, gimana kalau yang ada pekerjaan dari kantornya atau kebutuhan mungkin dari daerah ke daerah kan dia untuk berobat, atau kalau yang sakit mungkin pengecualian lah, ada kebutuhan mendesak lah. Kalau kan ketentuannya kan kalau divaksin itu adalah kalau yang kena COVID itu nggak bisa divaksin, tapi menunggu setelah 3 bulan. Ya kan, setelah 3 bulan baru dia bisa divaksin gitu. Sementara kalau yang berdasar pengetahuan gua, orang yang udah kena COVID itu sebenarnya sama aja dengan udah divaksin. Tapi kalau pemerintah buat ketentuan lagi, kalau mau divaksin dia nunggu 3 bulan. Nah kalau yang kena COVID mau pergi kan ada pekerjaan mendadak, masa nggak bisa pergi gitu kan? Iya. Dia nggak bisa vaksin kan? Benar. Karena pemerintah juga yang menyarankan untuk vaksin setelah 3 bulan kan? Iya. Gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu ya Bang, itu sebenarnya jadi perdebatan juga nanti di kalangan. Di lapangan. Di lapangan nanti jadi perdebatan. Salah satu juga. persyaratannya yang harus menggunakan vaksin gitu. Nah, itu yang menjadi perdebatan gitu. Kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan, tentulah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya urgent atau esensial gitu. Esensial lah, masuk dalam kategori masuk esensial. Biasanya pegawai-pegawai yang dibutuhkan di daerah-daerah, dia berangkat dari kota, lalu terbatas dengan kondisi yang kayak gitu, itu yang menjadi penghalangnya nanti gitu. Tapi kalau misalnya ini kan kita juga belum tahu aturannya seperti apa. Sebenarnya kalau lebih bijaksana harusnya ketentuan vaksin atau PCR tes swab itu hanya dipilih salah satu saja, Bang. Kalau misalnya buat orang yang tadi misalnya kendalanya Bang Ari atau teman-teman kita habis kena COVID, lalu 1 minggu kayak setelah gua kan habis kena COVID nih, udah 1 minggu yang lalu udah sembuh. Alhamdulillah udah sembuh lah ya. Kan gua nggak bisa divaksin nih. Tapi kan pekerjaan gua lawyer, kalau gua ada sidang di luar kota, berarti nggak bisa dong. Iya, padahal kan itu klien lu membutuhkan lu di sana. Membutuhkan gua kan gitu. Jadi gua nggak bisa. Iya, itu kalau gua mau perdebatannya. divaksin sekarang juga katanya harus 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Makanya itu ya, makanya menurut gua secara pribadi sih kalau kita divaks untuk ketentuan itu balik lagi ke harusnya ke PCR atau swab antigen, vaksinnya itu dihilangkan. Makanya ketentuan vaksin itu atau mungkin bisa gini juga, kalau orang yang udah kena COVID sebelum dia divaksin karena ini menunggu 3 bulan ya. Benar. Menurut gua ya pakai itu aja, pakai PCR. hasil PCR waktu dia kena COVID. Ya kan? Yeah. Kalau menurut ahli juga, ini gue yang gue baca ya, gue nggak tahu nih benar apa enggak. Kalau berita dan informasi yang gue dapat, orang yang udah pernah kena COVID itu sebenarnya sama aja dengan dengan orang udah divaksin. Benar. Dia kan udah membentuk antibodi dan lain-lain, Bang. Gitu. Tapi kan kita tahu sendiri ya, Iya. bahwa di sekarang ini COVID di kita ini lagi beragam penyakit jenisnya, Bang. Betul. Ada juga yang kita udah tahu ada juga yang 2-3 kali kena gitu, dengan jenis varian yang berbeda. Itu yang makanya kita juga masih sampai saat ini bingung. Mungkin salah satu penerapan PPKM ini untuk mencegah itu sebenarnya. Nah, tapi balik lagi kepada yang tadi ketentuan penerbangan, kita mau lihat harusnya kalau gue secara pribadi ketentuan itu jangan dipersulit, tapi lebih lihat kebijakannya dari faktor mana. Misalnya dari orang yang COVID, ya jelas dia hanya butuh swab dan antigen karena dia nggak bisa divaksin. Karena dia nggak bisa divaksin kan? Iya. Itu iya. Atau teman-teman yang sudah sembuh lama harus punya vaksin gitu. Dan itu yang bisa jadi pengaruh buat bangsa kita. Karena kita tahu ya, kita harus belajar juga lah sama negara-negara lain. Yes. Contohnya Singapura yang terakhir. Dia bilang katanya COVID-19 ini udah seperti flu biasa buat Nanti mereka. lama-lama menurut mereka. Iya, menurut mereka ya, bukan menurut kita. Itu menjadi hal biasa. Nah, makanya biarkan itu menjadi penyakit yang biasa kita alamin juga. Jadi berdekatan penyakit dengan kehidupan sehari-hari kan. Kayak ibaratnya kayak flu biasa kita, ya itu flu biasa, bukan COVID. Kalau sekarang kan udah panik, Bang. Semua kalau orang flu, lu bayangin lah temen lu, samping lu flu, lu langsung nengok lihat, ya kan. Wah, ini ada apa nih orang ini kan? Iya. Langsung kena dia mentalnya ya kan. Mungkin dia, aduh gua nggak mau lagi lihat sama dia, takut jadinya. Nah, ini kayak gitu-gitu. Nah, kalau menurut lu gimana nih aturan mengenai ketentuan harus perjalanan nih? Yang pentingnya ini kan yang menjadi perdebatan nanti, ya kan lu berdua kan lawyer nih. Iya, Makanya menjadi perdebatan juga nih. Iya. Kalau menurut saya Gue tahu maksudnya sih bagus pemerintah itu untuk mempercepat vaksinasi juga. Betul. Masyarakat biar cepat, salah satunya ya mungkin secara ininya biar mempercepat vaksinasi juga gitu. Nah, kalau menurut lu gimana nih, Bang? Bener sih, Bang, kalau menurut saya sih sama kayak Abang. Itu salah satu buat cara men-trigger masyarakat untuk vaksin. Iya, untuk vaksin. Nah, tapi sisi lain sih menurut gua itu sebagai bentuk preventif dari pemerintah saja. Karena ketika kita naik pesawat itu artinya mobilitas kita tinggi, Bang. Yes. Itu kan bisa kemana-mana. Apalagi kalau kita di Jakarta. Di Jakarta apalagi tuh, Bang. Kayak lu umpamanya sidang mau keluar kota kan? Iya, keluar kota. Iya. Udah pasti orang keluar kota tuh langsung melihat orang Jakarta tuh, wah, salah satu tanda pembawa penyakit nih. Gitu, makanya tuh
mungkin salah satu alasan kenapa harus ada vaksin terlebih dahulu itu karena untuk mengantisipasi itu aja Bang, untuk mengantisipasi penyebaran terjadi di luar daerah Jakarta. Tapi kalau menurut saya sih alasan vaksinnya juga masih kurang Bang, karena sudah ada PCR. Yes. Sebenarnya kan itu apa ya, double aturan aja itu. Iya. Jadi, seharusnya yang salah satu opsi salah satu aja sudah bisa untuk sebagai syarat untuk pergi keluar kota. Tapi baik lagi pemerintah mengaturkan kebijakan seperti itu. Kita juga belum tahu, belum ada, kalau istilah hukumnya belum ada naskah akademiknya Bang. Iya. Kita nggak tahu. Enggak. Naskah akademiknya udah ada. Sekarang mungkin lagi pada saat kita buat ini lagi digodok di katanya sih Kementerian Dalam Negeri yang mau ngeluarin instruksi. Nanti mungkin Mendagri akan menginstruksikan kepada kepala daerah. Nanti kepala daerah akan mengeluarkan aturan-aturan lagi. Iya benar. Terkait sanksi ya kan, itu juga pasti akan diterapkan juga. Nah ini juga yang penting juga. Mungkin kan lu berdua kan sering keluar kota nih, lawyer antar kota antar provinsi. Udah kayak bis Bang. Itu kan salah satu syarat penerbangan itu kan sebenarnya pakai swab PCR ya. Oke, kalau di Jakarta bisa yang sehari lah. Swab pagi, sore kadang udah bisa keluar. Itu ketentuannya berlaku 2 hari sebelum penerbangan. Begitu lu terbang keluar kota, itu kadang-kadang kan di daerah kabupaten kecil, di daerah Kalimantan, lu nggak usah ngomong jauh-jauh lah. Di Jawa aja, kadang-kadang kabupaten kota di Jawa aja, apalagi di luar Jawa, Bali ya, seperti Sumatera, Kalimantan. Swabnya itu bisa nunggu 3 hari paling cepat, 2-3 hari. Sementara lo mau terbang pulang kan, ini kan jadi masalah juga, bisa jadi problem kan? Begitu itunya keluar, tapi masa berlakunya untuk syarat terbangnya udah habis. Iya, harus PCR lagi. Menurut lo gimana bisa antisipasi? Apa kalau nggak mau ini dulu? Nggak mau pulang dulu. Jadi akap. Jadi nggak usah jadi akap dulu, jadi AKDP aja, antar kota dalam provinsi aja. Ini sebagai polemik yang baru sih Bang, karena ketika keluar kota biasanya sebelum COVID ya, itu cuma dibebankan biaya tiket. Sekarang sudah nambah biaya PCR. Belum lagi PCR 1 kali, nanti misalnya berlakunya 2 hari. Kita di luar kota misalnya 3 hari. Kita harus PCR lagi. Itu kan nggak cukup Bang. Sedangkan di daerah 3 hari misalnya keluar PCR. Nah di situ kemungkinan sih kalau misalnya kita untuk dalam prakteknya mungkin akan spare waktu lebih banyak di luar kota Bang. Itu juga menghabiskan banyak anggaran. Iya makanya itu. Tapi gua nggak tahu juga apakah seluruh penerbangan ketentuan itu dari yang seluruh kabupaten kota yang kena PPKM darurat itu, dari kota kabupaten itu termasuk Jakarta, kalau mau keluar Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera dia pakai PCR, atau sebaliknya kalau dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi mau ke Jakarta itu nggak perlu PCR. Kita belum tahu juga ketentuannya kan. Apakah dia tetap pakai wajib PCR juga? Sebenarnya kalau terkait dengan kebijakan apakah harus di PCR atau harus di swab antigen, kalau pribadi dari gue sih sebenarnya indikasi penularan itu terjadi lebih banyaknya di kondisi apa. Kalau misalnya kalau kondisi benar-benar ada lebih banyak di penerbangan, itu menjadi faktor penilaian sebenarnya. Tapi kalau bukan di penerbangan, sebenarnya penerbangan itu juga bikinlah seperti transportasi pada umumnya seperti kereta dan lain-lain. Itu kan ada pembatasan jarak dan lain-lain. Sebenarnya dilihat dari itu dulu. Terkait dengan Jakarta, kita tahu lah kenapa dibikinin PPKM Jawa dan Bali ini, karena termasuk penularan yang paling banyak juga di Jawa dan di Bali. Nah, Jawa itu kan lingkupnya juga di DKI Jakarta kan. Nah, makanya dari itu sebenarnya PCR swab antigen itu kan cuma salah satu faktor pencegahan aja, mengetahui penularan lebih dini. Tapi kalau misalnya itu jadi faktor kerjaan untuk mendapatkan nilai ekonomis ketika dia pindah ke satu tempat, sebenarnya itu yang jadi faktor utama kita. Kayak tadi Mas Bekti bilang, jadi duitnya keluarnya lebih banyak. Lalu belum tahu nilai ekonomisnya juga sejauh mana. Itu yang menurut kita jadi, menurut gue pribadi ya, itu jadi kayak aduh wasting banget gitu, buang waktu gitu. Nah, lu kan hidupnya di pekerjaannya kan di dunia lawyer lah ya, dunia hukum. Itu kan kalau pengadilan kan nggak bisa di stop, jalan terus. Kalau orang dipidana lagi proses, gimana bisa di stop? Mungkin kalau kayak pengadilan, kejaksaan, kantor polisi, kan pasti kita bersinggungan dengan dunia itu. Betul, benar. Ya, itu kan adalah pemerintah yang bersinggungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Mungkin nggak ditutup. Ya, lawyer juga pasti kalau yang kerjaannya litigasi pasti kerja terus, nggak ada ininya kan. Nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya. Apalagi pidana. Iya, apalagi kalau pidana, apalagi kalau terdakwanya ditahan kan. Pasti
mau jangka waktunya mau habis gitu kan harus PSBB terus sidang. Nggak ada. PPKM Iya. tetap lanjut. Masa dia terus-terusan di penjara? Kita juga Hakimnya bilang kita tunda lagi seminggu. Oh PPKM jadi 2 minggu. jadi Yang di penjaranya kasihan. panjang kan? Iya, Makin benar. panjang. Mungkin kalau yang gue nggak tahu juga ini ketentuannya gimana nih masalah yang untuk penegakan hukumnya ya. Bukan untuk penegakan hukum, untuk proses peradilan ya. Apakah ini juga termasuk atau tidak? Atau ada ketentuan khusus, lain, gitu. ya, ketentuan khusus. Biasanya kan yang sudah ada ketentuan khusus ya di pengadilan atau di kantor polisian dan lain-lain. Itu mungkin masuknya di faktor di sektor esensial kali ya. Tempat umum, tempat bank, perhotelan, tempat peradilan, polisian gitu. Itu mungkin yang lebih esensial itu mungkin dibuka 50% tapi kapasitasnya gitu. Tapi gimana mau batasnya kapasitas 50% kalau orang datangnya orang ada berperkara 1.000 umpamanya yang datang pas hari itu. Kan kita tahu sendiri. Iya, Pengadilan Jakarta Selatan lah kayak. Orang semuanya berperkara, dia datangnya satu-satu, satu pihak satu. Satu biang satu. Tapi tetap aja rame gimana mau batasinnya kan. Susah juga, repot gitu. Itu salah satu faktor nanti di lapangan yang nanti kita lihat ya peraturannya. Bisa menjadi perdebatan juga. Itu. Gitu. Makanya sebenarnya kalau mau bikin PPKM ini agak sulit-sulit, gampang sebenarnya ya. Iya. Kalau di Ini kan PPKM darurat ya? Darurat. Iya, darurat. Bayangin udah darurat, Bang. Mungkin ini satu langkah di bawah lockdown. Kalau udah lockdown benar-benar semua mati, Bang. Redup gitu. Terus ada isu lain lagi nggak, Bek, menurut lu, Bek? Yang mungkin, ya kita bukan mengkritisi sih, maksudnya yang bakal menjadi perdebatan di masyarakatnya. Isu lain tuh tergantung ini bang, apa? Tapi pasar tradisional boleh buka loh, tapi dibatasin kok. Iya, Sampai ada pembatasan jam ya. Ada, Nah ini juga sampai- yang pembatasan jam nih juga, gua nggak ngerti ya. Jam 7, Jam jam 7, 8. jam 8 kan? Bisa bayangin kalau ada yang kerjanya mulai Emangnya bukanya jam 6. coronanya apa virusnya Bangunnya kesiangan. atau gentayangannya sih malam. Iya, benar. Gua nggak tahu filosofinya apa gitu. Atau jenis-jenis corona yang lebih berbahaya datangnya lebih di jam siang, 8 yang malam ke atas. Nah, yang kasihan juga kalau pembatasan gitu, kan banyak pedagang kaki lima itu yang baru buka sore sampai menjelang malam Nah, kan. itu yang faktornya kasihan. Kemarin gue juga pernah pengalaman di daerah Fatmawati lagi makan nasi goreng, tiba-tiba datang Satpol PP ditutup karena dia buka dari jam 6, jam 8 udah harus tutup. Itu Nah, ini itu juga yang ini faktornya. juga, maksudnya yang bakal menjadi karena orang kalau udah urusan perut dia nggak mikir Mikir, bakal ya, lagi. benar. Iya betul bang. Tapi nggak tahu, mungkin nanti diperbolehkan kalau yang jualan malam diperbolehkan tapi nggak boleh dimakan di tempat. Ya, boleh seperti itu. Kayak sebelum-sebelumnya lah, lalu kalau makan di kaki lima, kalau malam tuh kan nggak boleh makan di sini Pak, makan di mobil boleh, makan di mobil boleh. Tapi nggak boleh tetap beramai-ramai dalam mobil. Iya, gua nggak ngerti makan di mobil boleh, tapi padahal aturannya kan harus take away kan, Take away, dibawa ke rumah kan dibungkus. Tapi yang sebelum-sebelumnya prakteknya sih memang nggak boleh makan di tempat kayak pecel lele gitu, kita nggak boleh makan di situ. Kalau makan di sini gimana caranya? Makan di mobil aja Pak paling. Oh ya udah. Sebenarnya makan di tempat juga, Iya, tempatnya aja yang dipindahkan gitu. Ya itu yang maksudnya tadi pekerjaan menengah ke bawah itu kan, yang kerjanya bersifat harian, penghasilannya harian dan lain-lain. Mungkin kalau yang gua dengar dari Pak Luhut sendiri bilang mungkin dia akan memberikan subsidi kepada para pekerja-pekerja itu. Tapi nggak tahu bentuknya atau implementasinya kayak gimana. Nanti mungkin ada aturan tertentu. Kalau ngomong subsidi kayaknya ini lebih ini lagi nanti. Iya, lebih panjang lagi ya. Jalan lagi. Negara nggak tahu masih ada duit apa enggak. Benar, itu lebih kompleks lagi kan. Sensitif perbicaraannya. Iya, benar. Nah, kalau ini sekarang yang lebih seru ini sekarang masalah sekolah. Pendidikan itu tutup 100% ya. 100%. Iya, Yang 100% pendidikan. tutup. Bisa dibayangin kalau misalnya mungkin gue sih belum punya anak ya. Mas Bekti juga belum, kan Pak Ari lah nanti anaknya ini kan. Kalau zaman-zaman kita dulu sekolah, kita banyak waktu habis hampir 6 sampai 7 jam tuh di sekolah kan. Sekarang kan anak-anak zaman sekarang tuh harus online, daring online. Yang ada pinternya nggak tahu gimana, tapi sakitnya makin banyak. Contoh mata, kepala, kan depan komputer lama-lama kan kita bisa bayanginnya kita aja yang kerjanya di bidang ini aja kita harus 4, 3, 5 jam standby di laptop, rasanya udah kayak gimana. Apalagi yang anak-anak kan. Itu gimana tuh? Buntut Bang Hari. Ya mungkin kalau yang lu bilang itu kan sebenarnya akibatnya, sebabnya kan karena ditutup Sekolah. sekolahnya 100%. Ya mungkin pemerintah juga masih dilema. Tapi kalau lu jalan ke Kalimantan, di luar Jawa Bali lah ya, sekolah-sekolah tuh udah banyak yang dibuka. Buka. Benar. Buka.
Sekolah itu udah banyak dibuka. Iya, nah. Di Bengkulu. Di Bengkulu itu udah banyak. Iya, kita kan dari Bengkulu. Ini gua orang Bengkulu juga. Lo ada kerjaan ke Bengkulu juga. Iya. Sekolah itu di daerah-daerah, di kampung-kampung itu udah dibuka. Iya. Sebenarnya di Jakarta juga udah ada beberapa sekolah uji coba yang sudah menerapkan itu. Cuman Pembatasan kan? Iya, karena peningkatan COVID ini lain, jadi sekolah otomatis kayak gini. Teman yang jadi faktor penilaian gua adalah ketika anak-anak yang usianya harusnya banyak bermain dan lain-lain di sekolah, malah harus di rumah. Tapi kalau yang sekolah online sih menurut gua kalau anak SMP, SMA dia cepet lah ngikutin ya, nggak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah ini anak kelas 1 SD sama anak TK. Betul. Anak kelas di bawah kelas 3 lah yang baru. Dan mungkin kalau kelas 4, kelas 5 dia kan udah melek teknologi sebagiannya. Yang nggak tahu kalau yang di daerah ya. Nah, terakhir nih. Oke, Bang. Itu kalau PPKM kan olahraga nih, tempat olahraga harus tutup juga ya. Nah, ini menurut lu gimana nih? Berdua. Lu Bek, dulu gimana Bek? Kalau menurut gue sih tempat olahraga ditutup itu sebenarnya gini, Bang. Sementara salah satu untuk meningkatkan imun adalah berolahraga gitu. Tapi olahraganya ditutup. Jadi perdebatan sih sebenarnya. Setuju nggak lo kalau tempat olahraga? Tempat olahraga ditutup sih menurut gua sih nggak terlalu ya. Harusnya itu nggak. Tapi kan tergantung dari jumlah ya. Kalau bisa lihat tempat olahraganya. Sebenarnya nggak hanya tempat olahraga, semua tempat lah. Itu kan sekarang pembatasan itu kan karena jumlah sih Bang sebenarnya. Kalau mau olahraga rame-rame tapi yang datang olahraga orang COVID semua ya kena COVID semua jadinya. Lu gimana? Iya, setuju saya Bang dengan pembatasan itu karena olahraga itu nggak mungkin sendiri Bang, pasti itu rame-rame. Kan olahraga ya, oke. Dan ketika kerumunan terjadi di situ ada potensi juga. Nah kalau menurut saya sih sebaiknya ya olahraga di rumah dulu aja Bang. Workout, pull up, push ups gitu aja. 7-minute workout, 7 menit di aplikasi bisa gitu. Terakhir mungkin ya kita berharap antara ketentuan dan pelaksanaan di lapangan juga dapat berjalan sama gitu, aturannya begini, praktek di lapangan yang gini. Terus ini pasti berat juga untuk para penegak hukumnya ya. Mungkin yang terlibat di situ polisi, terus Satpol PP kalau di daerah-daerah kan. Itu kan pasti cuma dilibatin, pasti akan berat juga. Pasti kita tinggal tunggu aja lah nanti. Ya kita bukannya berdoa ya, pasti akan banyak video-video viral. Benar. Yang prediksinya ya. Iya, gue udah pasti inilah video-video viral masalah PPKM ini. Pasti banyak nanti video-video viral ya. Ya apapun itulah, ini sebenarnya demi kebaikan kita bersama juga untuk mencegah penyebaran virus yang lebih masif lah ya. Virusnya kan udah di mana-mana nih sekarang. Ya kita berharap aja lah kita tetap jaga prokes. Kalau lawyer ya Udah berusaha berjuang, jaga kesehatan. Kerja ya kalau bisa dikerjain di rumah. Kalau ada yang kebutuhan mendesak ya ke kantor. Ya sesuai inilah kalau di dunia lawyer kan. Iya. Dunia lawyer kalau kantor polisi tutup, pengadilan tutup, nah semua itu baru tutup, kita di rumah. Baru di rumah. Iya. Kalau itu semua masih buka, kita masih ada di situ. Itu aja. Kita bukan mengkritik, bukan apa, jadi kita hanya memprediksi ya kali ya, memprediksi permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi. Ya kita berharap juga ketentuannya udah jelas, rigid dan tidak menjadi interpretasi lagi di masyarakat. Itu aja sih. Oke, sebelum ditutup jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman. See you.